Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati dengan segala kehormatan, Bapak Direktur Utama Bank Muamalat, Bapak Haji Permana, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak bisa bekerja dengan tenang di kantor, pasti karena di rumah kita bahagia. Itu salah satu rumus. Saya ini tidak bisa ngajar dengan konsentrasi, tidak bisa ceramah dengan maksimal kalau di rumah saya ngamuk istri. Pasti itu. Saya sudah bikin naskah, sudah bikin konsep baik-baik, saya kantongi, dan istri saya marah. Dia curi naskah. Maka begitu sampai di lokasi acara, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Mana ini naskah ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wah, ternyata disabotase sama istri. Pasti dakwah saya bermasalah. Begitu juga Bapak Direktur di sini. Kalau di rumah istri ngamuk-ngamuk, pasti tidak bisa kerja, Pak. Bohong itu kalau bisa kita konsentrasi, kalau dari rumah tidak bekerja dengan baik. Mau pergi kerja ngamuk-ngamuk istri. Memang kamu, wah, mau pembohong. Sampai di kantor video call. Mana kau? Di mana kau? Ada di kantor, bohong, coba video call. Mana bisa kita kerja dengan baik? Maka demi Allah, ketentraman dalam rumah tangga sangat mempengaruhi kualitas kerja kita. Maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah kisah yang pernah dialami oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ada yang tahu berapa istrinya Nabi? Ini ibu-ibu tidak senang ini pertanyaan. Berapa istrinya Nabi? 11. Ibu-ibu pura-pura tidak tahu. Subhanallah, 11 istri Nabi, tidak pernah satupun mengatakan nyesal saya nikah sama kamu Muhammad, rugi. Nah, tidak pernah satupun istri Nabi mengatakan nyesal saya menikah dengan kamu Muhammad. Padahal 11 istrinya. Kita satu aja istri, menderita lahir batin, Pak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika bercengkrama dengan istri beliau, dengan sahabat di rumahnya Aisyah. Jadi lagi cerita-cerita begini. Anggaplah Pak Dirut menerima seluruh kepala wilayah se-Indonesia. Ada dari Jawa Timur, ada dari Sumatera, kumpul. Pak Dirut cerita-cerita begini. Ya kan? Nabi begitu dengan bersahabat dengan para sahabat. Lagi cerita-cerita cengkrama, tiba-tiba datang tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Rasulullah. Dan siapa tamu beliau? Dia adalah Ummu Salamah, istri beliau yang paling senior, yang paling tua. Kan perempuan tidak suka kalau dibilang tua, senior, kan? Datang. Istri Nabi yang senior ini datang membawa cemilan untuk dipersembahkan kepada Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa yang buka pintu? Aisyah, istri paling junior, paling muda. Begitu buka pintu, bahasa dimakai, saya ngamuku datang. Lalu Aisyah mengambil kue itu, bukan diberikan masuk ke dalam persembahkan Rasulullah. Apa? Dia buang itu kue di depannya Nabi, di depan para sahabat. Kira-kira kalau Pak Dirut di depan para kanwil datang, dibuang di depan, bagaimana wibawa, Pak? Orang Makassar bilang, wibawa iya bos, wibawa Pak. Kau permalukan saya di depan para anggotaku, kau permalukan saya di depan para bawahanku, kau hina saya begini. Pasti kita marah, Pak. Tapi Rasulullah, apa yang beliau sampaikan? Dia lihat seluruh tamunya, lalu berkata, kau lihat itu ibu,
lagi cemburu dia. Tidak diresponnya, disikapinya dengan temperamen. Tapi beliau ketawa sambil berkata, kau lihat itu ibumu lagi cemburu. Coba kalau saya, keluar kata-kata mutiara. Kau hina saya, beleng-beleng ini. Coba, Rasul tidak. Beliau hanya tersenyum dan membawa masalah ini dengan canda. Itulah hebatnya Rasulullah. Apa hikmah? Pertama, sifat dasar perempuan itu pencemburu. Jadi bapak kalau mau bekerja dengan baik, tanamkan kepercayaan kepada istri. Meskipun saya tidak pulang 24 jam, jangan kau khawatir, engkau tetap menjadi ratu dalam istana hatiku. Wow, pasti tenang dia. Tapi kalau bapak pernah ketangkap basah, saya tidak tahu kenapa orang yang tertangkap basah disebut tertangkap basah, padahal tangannya kering. Ya kan? Kalau bapak pernah tertangkap WhatsApp-nya, pernah tertangkap kamera, susah pak. Inilah yang membuat kita tidak bisa merdeka. Selalu diperiksa HP, diperiksa dicarinya kita. Kalau bukan dia yang telepon, anak disuruh telepon. Mana bisa kita bekerja dengan tenang? Kenapa? Karena istri sudah punya pengalaman pahit. Maka kalau bapak mau kerja dengan tenang, tidak diganggu dan direcoki oleh istri, tanamkan kepercayaan kepada istri. Jangan buat dia cemburu. Apa yang membuat dia perempuan cemburu? Kadangkala kita laki-laki, kita larang istri kita keluar rumah, tapi kita seenaknya pasang-pasang status bersama perempuan lain. Ya, kalau bapak mau dipercaya, jaga juga perasaannya istri. Reunian, ketemu pacarnya yang dulu, pasang foto, pasti istri curiga. Katanya pergi kantor, kenapa bisa ada ini di warung makan sama-sama? Jadi jangan salah kalau istri kita akhirnya telepon setiap 5 menit. Ya kan? Maka kalau bapak mau tenang bekerja, tanamkan kepercayaan kepada istri. Banyak juga kita alasan dipanggil sama Pak Dirut. Pak Dirut lagi jadi korban. Rapat, ternyata pergi merapat. Bagaimana istri mau percaya? Maka sekali lagi tanamkan kepercayaan. Kita suami jangan biasakan berfoto dengan perempuan yang bisa membuat perempuan cemburu. Dan ingat fitrahnya perempuan pencemburu. Jangankan istri kita zaman milenial sekarang ini, istri Nabi aja cemburu. Aisyah cemburu, Khadijah pernah cemburu. Aisyah pernah cemburu kepada Khadijah. Rasulullah sudah tidur bersama Aisyah. Bayangkan, fisiknya di samping Aisyah, tapi Nabi berkata, rasa-rasanya ada terompak kakinya Khadijah di rumah. Coba bayangkan Pak, bagaimana sakit hatinya seorang istri. Kita fisiknya di samping istri, yang kita sebut perempuan lain. Aisyah lalu berkata, ya Rasulullah, apa sih kelebihannya itu Khadijah? Dia kau nikahi sudah 2 kali janda, lebih tua dari kamu. Saya kau nikahi masih dalam keperawan, lebih muda dari Rasulullah. Kenapa sih Khadijah terus? Apa Nabi marah? Nabi cuma berkata, kalau bahasa kita sayang, kau tidak bisa bandingkan dirimu dengan Khadijah. Ketika tidak ada orang percaya kepadaku, Khadijah orang pertama yang percaya kepadaku. Ketika saya diboikot, kita umat Islam 6 tahun diboikot, tidak boleh bertransaksi Bani Hashim dengan orang lain yang di Makkah. Khadijah habis hartanya untuk membantu perjuanganku. Tidak bisa kau bandingkan dirimu. Sudah itu, lalu Nabi bangun, meninggalkan tempat tidur, mengambil air wudhu, lalu mengadu kepada Allah. Terkenallah doanya Rasulullah, ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, Engkau yang menuntun hati, tanamkan kecintaan kepadaku. Engkau yang membolak-balikkan rasa cinta dalam hatiku, pelihara hati saya agar mampu berbuat adil. Coba Rasulullah, kalau kita kan langsung ngamuk. Bisa jadi kalau kita kasar Pak, dimaki-maki. Nah, tanamkan kepercayaan supaya Pak enak juga itu kalau dipercaya orang Pak. Saya ini begitu dipercayai sama istri, kadang-kala lebih dicari itu sendok di rumah daripada saya. Kalau sendok hilang dicari, kalau saya tidak pulang-pulang dan dicari Pak. Sebaliknya ada orang baru 1 jam dicari, diperiksa handphone, mana bisa kita tenang bekerja. Maka kalau bapak tahu istri itu perempuan pencemburu, jangan buat peluang agar dia bercemburu. Peluang-peluang cemburu ini banyak di medsos. Ketemu mantan, dia bilang jangan kau panggil aku mantan.
panggil saja aku alumni supaya kita bisa reunian. Ibu juga jangan pencemburu buta. Ada juga perempuan cemburu buta. Biar ilmu paling hebat dalam rumah tangga, sabar. Dimaki-maki kita, Ustaz, kita yang cari uang, kita setengah kerja, kita bayar cicilan. Tapi ini istri tidak menghargai kita, sabar. Sabar. Tapi sabar ada batasnya, Ustaz. Selama masih ada batasnya, pasti tidak sabar namanya. Sabar tidak ada batasnya, Pak. Selama Bapak mengatakan ada batasnya, semut aja diinjak menggigit, itu semut, Bapak masa bisa makan semut? Sabar tidak ada batasnya. Berat, Ustaz. Ya memang berat sabar. Kenapa? Karena hadiahnya juga besar. Apa hadiahnya orang sabar? Apa hadiahnya? Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang sabar, bos. Bersama Allah kalian. Bapak ketemu aja ada saat latih, sudah selfie-selfie. Padahal apa kelebihan saya ini? Jelek, ceper. Apa? Ya memang Pak Dirut, saya tidak gagah, Pak. Tapi saya penuh pesona. Gimana buktinya? Bapak pasti mau foto-foto sama-sama saya toh. Selfie-selfie. Itu baru dasar latih. Bagaimana dengan Allah? Maka sabar pasti berat. Kenapa? Karena hadiahnya Allah bersama kalian. Sabar saja. Aduh, istri saya kok kasar begini ya? Dulu waktu masih pacaran sopannya, hati-hati bang. Ada batu bang, hati-hati. Itu waktu dipacari, giliran sudah punya anak, terkantuk kakinya, goblok memang kamu. Ya sudah, itulah jodoh kita, ya sabar. Ternyata Bapak tidak mampu berbuat sabar, tidak bisa berbuat sabar, bersikap sabar, solusi masih ada. Apa solusi? Pisah baik-baik. Bukan dengan menghinanya di medsos, bukan dengan mempermalukannya di kantor. Karena ada orang juga Pak, sedikit-sedikit bertengkar terus, hamil lagi. Ada juga itu bertengkar curah-curah sama temannya, hamil lagi Pak. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, resep 2 ini, mari perbaiki sholat kita, tingkatkan kesabaran. Insya Allah kalau 2 rumus ini kita pegang dalam hidup, bahagia rumah tangga. Biar dia ulama, penghafal Quran, ahli tasawuf, tapi tidak punya ilmu sabar, percaya rumah tangga tidak akan bahagia. Istri, suami kita tahu, dia selingkuh, sabar. Mau dia apa? Ya lebih baik kita ngomong baik-baik, bang. Saya tahu ada yang babang rahasiakan selama ini. Saya pura-pura tidak tahu. Sebab saya apa? Saya menunggu abang taubat dan menyadari. Ternyata makin menjadi-jadi, bang. Apalah daya saya. Saya ini hanya istrimu yang kau nafkahi. Saya tidak bisa ngapa-ngapain. Saya hanya berharap mudah-mudahan engkau memperbaiki sifatmu. Bukan untuk saya bang, untuk masa depan anak-anak kita. Oh kalau laki-laki dikata gitu, lulu hatinya. Saya pernah ada curhat pak. Kalau saya sebut namanya ini bapak pasti ke bapak kenal. Curhat ke saya, Ustadz istri saya baik sekali Ustadz. Ada perempuan juga saya senang. Saya mau nikahi, istri saya datang, saya tahu kau nikahi dia baik-baik daripada kau berzina. Begitu istri saya bilang begitu Ustadz, nggak bisa saya. Kenapa? Karena dia akhirnya bukan menantang. Kalau laki-laki ditantang, oh makin senang dia bu. Mau dilawan apa? Melawan fisik, dia lebih kuat dari ibu. Duit, dia pegang duit. Maka lebih baik sampaikan secara halus dan tidak mampu lagi kita lakukan, maka mintalah kita kembalikan saya ke orang tuaku. Ya, atau lah, tidak usah ngomel-ngomel, ibu nyanyi aja. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Bapak tidak usah juga emosi. Tiap hari engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Enaknya itu dalam rumah tangga kalau marah-marah sambil menyanyi. Masya Allah ya. Itu kalau ada ilmu sabar. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada akhirnya rumah tangga, kebahagiaan, ketentraman dalam rumah tangga adalah kunci kesuksesan buat kita semua. Maka keliru kalau kita lebih hormat kepada pimpinan kita, lebih santun kepada tetangga daripada kepada pasangan. Kalau sama tetangganya sopan sekali, Assalamualaikum ibu,
Gimana kabar Bu hari ini? Baik-baik Pak. Itu kalau sama tetangga. Kalau sama istrinya kasar. Tentu bukanlah itu akhlak yang mulia. Rasulullah pernah menyampaikan, bukanlah bagian dari umatku suami yang tidak tahu menghargai istrinya. Bapak taat beribadah, bahkan sudah haji, umroh tiap tahun, bagus kepada sesama manusia, tapi kasar kepada istrinya, bukanlah bagian dari umatku, kata Nabi. Bahkan Nabi menyatakan, saya beribadah, saya beramal baik, tapi juga saya baik kepada istri saya. Mudah-mudahan tausiah ini ada manfaat, menjadi pelajaran buat kita semua, sehingga bisa membina keluarga yang bahagia, sehingga bisa juga kita bekerja dengan sebaik-baik pekerjaan. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mohon maaf apabila ada kata dan kalimat yang tidak berkenan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.